KK Kabupaten Sumedang dan seluruh jajaran pemerintahan Bupati Sumedang, PLT Ketua Umum Fahmi Umi yang tercinta Umi Haja Maya Suhasni Siregar, beserta Sekjen, Bendara Umum, Wakil Ketua dan Wakil Sekjen, yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat serta seluruh jajaran di Kanwil, Kabid, Penmas, Kabak TU, mana Kabak TU? Oh itu, adiknya Umi Astri. Para kakan seprovinsi Jawa Barat yang berhadir luar biasa ini. Terima kasih atas peran sertanya, dan seluruh Umi, pengurus Fahmi Umi Jawa Barat dan kabupaten kota se-Jawa Barat yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Kita bersyukur hari ini melaksanakan pelantikan pengurus Fahmi Umi Provinsi Jawa Barat dan pengukuhan KSB Fahmi Umi Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bupati ini kami dulu sama di DPR RI tahun 2014. Saya lanjut, beliau jadi bupati. Cuman saya baru tahu dia bupati hari ini. Tadi saya ketemu pertama, loh ini kan teman, kok ada di sini? Rupanya di sini ada jengkol bupati. Dan ternyata sudah bupati periode kedua. Seandainya periode pertama, pasti saya bilang di sini, jangan lupa periode kedua, pilih juga Bapak Haji Doni Ahmad Munir untuk periode. Ini sudah 2 periode, nggak mungkin periode ketiga. Oh kita usul jadi gubernur, ada Kang Dedi. Nanti Kang Dedinya mau jadi calon presiden. Dia jadi presiden kan nggak enak sama Pak Prabowo, baru 1 periode. Tapi paling tidak kita sudah melihat calon-calon pemimpin masa depan yang produktif, amanah, dan semangat seperti yang dicontohkan oleh Yang Mulia Bapak Haji Doni Ahmad Munir. Luar biasa. Saya tadi minta beliau agar konsultannya memberikan masukan kepada Kakanwil untuk memulai apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Sumedang. Maunya Kakanwil Jawa Barat menjadi role model Kanwil se-Indonesia. Oke ya. Nah Umi sekalian, tadi Pak Bupati dia belum dikasih tahu oleh Ketua Umum bahwa nggak boleh panggil Ibu. Tapi beliau panggil Ibu. Karena dia belum tahu, maka dendanya ditanggung oleh Ketua Dewan Pembina. Saya hitung, beliau tadi menyebut Ibu 6 kali. Berarti 6 kali 50, 300.000. Saya serahkan kepada bendahara membayar denda Bapak Bupati. Ini Bu. Ya. Kasih. Lain mahar ya, lain. Kalau Ketua Dewan Pembina salah, tolong dihitung ya. Kalau Ketua Dewan Pembina salah 1 kali 100.000. Semoga salah.
Umi sekalian, tahun 2019 saya mendirikan Fahmi Umi di Provinsi Sumatera Utara dengan mengundang semua organisasi perempuan setingkat Provinsi Sumatera Utara. Gak ada yang ketinggalan. Muslimat NU, Al-Wasliyah, BKMT, Aisyah, semuanya. Maka saya sampaikan gagasan saya dan bertanya, setuju nggak Umi kita membentuk rumah besar untuk semua ormas perempuan itu dengan tujuan yang bakal saya sampaikan? Semuanya setuju. Maka dideklarasikanlah pembentukan Fahmi Umi tahun 2019. Apa yang saya sampaikan? Saya ingin Umi ini tidak lagi menjadi objek baik politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Utamanya politik dan hukum. Saya ingin mereka menjadi subjek. Apa fenomenanya? Fenomenanya di setiap event politik, maka pendukung yang paling menentukan itu adalah Umi. Terus apa yang dilakukan oleh mereka yang mau mendapatkan jabatan politik itu? Biasanya mereka memobilisasi Umi. Ada yang mobilisasinya pakai kerudung. Dikasih kerudung, udah macam berjihad fisabilillah, pilih nomor 1. Itu modal kerudung doang. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Maka Umi itu kemudian menjadi penentu kemenangan si A. Setelah menang, si A-nya kabur. Ya kan beda pilkada sama pilkada kan gitu. Pilkada kalau jadi lupa. Kalau pilkada kalau lupa hafal ya. Kayaknya banyak penggunanya. Oh. Mereka pergi, Umi ini kembali kepada rutinitasnya. 5 tahun lagi si A kampret ini datang lagi ke Umi itu. Umi itu lupa dia ras terkuat. Ikut lagi, dikasih kerudung lagi, kasih 50.000 lagi, jihad lagi. Terus seperti itu. Kenapa saya paham? Karena saya berpolitik sejak tahun 78. Tahun 78 saya sudah ketua partai. Walau tingkat kelurahan. P3 sama dengan Pak Bupati. Tahun 85 saya ketua partai kecamatan. Tahun 90 ketua partai Kota Medan. Tahun 2000 ketua partai provinsi. Tahun 2002 wakil ketua umum di pusat. Pokoknya saya berpolitik terus. Saya ingin ini berubah. Kenapa Umi yang punya suara tapi Umi nggak dapat apa-apa? Kemudian saya punya rumah aspirasi Romo Center di Medan itu. Jadi 10 tahun saya DPR RI, 10 tahun rumah saya banjir aspirasi. Sampai saya bikin penginapan. 3 kamar untuk yang jauh-jauh, kalau udah kemalaman saya suruh nginap situ. Semua pembiayaan saya tanggung. Saya bikin lembaga bantuan hukum untuk Umi. Saya bayar. Yang berminat hukum, mau jadi pengacara, mau ikut testing, saya bayar. Pokoknya ada lagi yang mau kuliah hukum, betul mau kuliah hukum, saya bayar. Yang penting setelah tamat jadi advokat untuk membela anak-anak dan Umi. Saya lakukan, Bu. Kenapa saya lakukan? Karena seratus siapkan. Dikumpuli dulu. Bukan begitu dong bilangnya. 1, alham. Kalau sampai 5 yang bayar staf saya. Kalau udah 10 Kanwil yang bayar. Alhamdulillah
Karena umi-umi ini selalu dibully sama, mohon maaf lah ya, oknum-oknum APH itu. Karena dia dianggap lemah, suka keluar air mata, diancam takut, jadi korban terus. Maka semenjak ada lembaga bantuan hukum yang saya dirikan, umi-umi itu gagah. Bahkan kita yang takut nengok dia cakap sembarangan kepada APH itu. Saya berpikir ini harus diwujudkan ini. Itulah yang saya sampaikan kepada organisasi perempuan tingkat Sumatera Utara. Karena itu umi sekalian, kita akan membentuk ormas perempuan yang baru, tapi enggak pakai bidang dakwah. Semacam pidato PLT Ketua Umum tadi. Kenapa? Kita ingin berdakwah di bidang-bidang kehidupan. Jangan dakwah diterjemahkan beda dengan kehidupan. Ini kita dakwah ini. Lihat Pak Bupati tadi, dia berdakwah. Termasuk saya yang tertarik dengan dakwah beliau. Langsung saya jadi muridnya hari ini. Saya minta gurunya juga bisa mengajar ke kami. Seperti itu. Jadi saya ingin berdakwah itu ya politik. Politik ini kita berdakwah. Bagaimana berdakwah politik? Loh, jangan dibayar lagi dong. Siapa yang mau jadi Bupati Sumedang yang akan datang menggantikan Bapak Bupati kita ini? Oke, ketemu dulu sama kita. Pak Bupati, nanti Bapak jadi Bupati, apa program Bapak? Paparin dong sama kita. Masuk akal semua, oke. Semua program Bapak kami terima. Tapi kami mau ada yang dibagikan kepada Fahmi Umi. Kami punya golongan 3D Pak, sekian. Belum ada jabatan. Boleh nggak itu kepala sekolah yang pensiun kasih Fahmi Umi? Boleh nggak itu kepala SMA nanti kalau sama gubernur itu kasih sama Fahmi Umi? Boleh nggak? Gitu-gitu. Kami punya dokter yang bersertifikat, punya keahlian. Boleh nggak rumah sakit sana yang nggak benar itu kami benahi? Maksudnya tawarannya sudah seperti itu. Dan beliau sudah sangat kuat sekali. Boleh nggak wakil bupatinya kami? Bapak Bupati kami dukung, wakil bupatinya orang kami. Bisa nggak? Karena kita sudah punya program. Nanti kan ada di ART itu seperti itu. Nah, Umi sekalian, saya ingin bergeningnya itu membangkitkan kalau bahasa Minangnya batang terendam yang seakan-akan itu tidak dianggap. Kita ingin tunjukkan bahwa kita bisa, karena kita adalah ras terkuat. Bukan kita, Umi. Saya kok ikut-ikutan ini. Saya ingin seperti itu. Nanti kalau ada persoalan hukum menimpa umi-umi, menimpa anak-anak, kita maju ke depan. Terbayang oleh mereka, siapa yang datang? Pengacara Fahmi Umi. Hati-hati, itu pembinanya Romo. Romo itu salah satu tangannya Presiden Prabowo. Bahaya kita kalau ngelawan. Saya kepinginnya kayak gitu. Jadi kita datang dengan seragam Fahmi Umi saja, orang sudah hormat. Kenapa? Amanah, tegas, dan tidak mau dijadikan korban. Kita ingin semua diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara hukum, cara-cara musyawarah, dan lain sebagainya. Untuk itu Umi, itu mimpi kalau kita hanya ada di tingkat provinsi. Mimpi juga itu kalau ada di tingkat kabupaten kota. Di Sumatera Utara itu provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, RT RW, dan hampir semua pengajian yang ada di sana ketuanya adalah anggota Fahmi Umi. Apa artinya? Mereka bergerak. Makanya calon gubernur siapapun itu mau jadi maju calon gubernur harus lapor Fahmi Umi dulu. Fahmi Umi mau jadi ini, ya itu Direktur Tirta Nadi mau diganti. Fahmi Umi ada dong ganti. Ada di Tirta Nadi, ada ganti. Dan gubernur terima. Dan kita bukan karena menuntut jasa, memang punya kualitas yang itu nggak mungkin terdeteksi oleh gubernur kalau dia tidak lihat kemampuan kita yang selama ini bekerja sama dengan gubernur itu. Jadi Umi sekalian, yang saya masukkan itu strukturnya harus sampai bawah. Nah, Umi-Umi ini kalau ada 10 hari 10 seragam pengajian.
Betul nggak? Betul. Orang hari cuma 7 aja seragamnya 9. Ada 1 hari 2 kali ngaji itu. Yang repot siapa? Bapaknya. Karena semua pengajian ada iurannya. Kayak bapak malam-malam, Umi tolong dipijit dong kepala saya. Bapak dulu sebelum kawin sama saya, siapa yang mijit Pak? Sebelum kawin sama Umi saya nggak pernah pening kepala katanya. Karena banyak kali iuran pengajiannya. Kalau ini fahmi umumnya sampai bawah seperti itu, maka bidang ekonomi syariah dan UMKM itu yang saya maksudkan. Kita punya produk, bikin pemasarannya portal Fahmi Umi se-Indonesia, Bu, 2 kali ya. Satu jenis ondol-ondol dibeli Fahmi Umi seprovinsi Jawa Barat. Kaya kita. Ondol-ondol itu apa sih? Onde-onde lah. Nah, bikin kue apa dibeli oleh Fahmi Umi sepulau Jawa. Waduh, saya bayangkan itu. Ini yang banyak belanja kita, mau Ramadan yang belanja kita, mau Lebaran yang belanja kita, yang kaya pedagang Cina. Kenapa nggak kita ambil? Kita jangan merusak dia, karena dia memberikan pengetahuan kepada kita kan tahu dari dia, kata Pak Bupati sama saya tadi, perkara pengetahu. Nah, ya udahlah, kita nggak ganggu dia, tapi kan nggak salah kalau kemudian kita bisa memproduk kebutuhan-kebutuhan yang menarik, yang kemudian itu kita pasarkan di kalangan kita sendiri, dan kemudian yang beli banyak. Ini kan harus ada terobosan, harus ada terobosan. Tadi kata Pak Bupati, orang gila itu dengan usaha yang sama berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda, itu gila katanya. Kalau saya, orang gila itu ada satu lagi. Orang gila itu orang yang mau berpikir di luar pikiran yang biasa. Kalau Anda dibilang hebat, belum apa-apa. Tapi kalau Anda dibilang gila, itu baru hebat. Ya benar. Yang nggak pernah dibikin orang, kita bikin, tapi positif. Nah, itu gila benernya orang. Nah, itu hebat itu. Saya kok cuma dibilang biasa-biasa, nggak apa-apa lah dibilang gila untuk sesuatu yang baik, hanya karena belum biasa difahami oleh masyarakat. Nah, Umi sekalian, itulah antara lain tujuan kita berfahmi Umi. Jadi di Medan sudah ada RA Fahmi Umi, sudah ada SD Fahmi Umi. Ini mau membentuk sekolah lanjutan, sekolah menengah Fahmi Umi. Ya, kita berpikir seperti itulah. Kenapa kita tidak berusaha? Kita punya kemampuan, kita punya potensi. Kadang-kadang saya bingung juga, Umi-Umi itu ada rencana mau kemana nih? Mau ke Jakarta, gampang aja. Tiba-tiba ada busnya bagus, oleh-oleh yang dibawa di bus itu banyak. Padahal biasa-biasa saja ekonominya. Artinya begitu dia mau, memang raster kuat ini sulit diduga batas kemampuannya. Mari kita itu organisir untuk sebuah kerja yang besar yang akan dinikmati secara lebih luas dan kondisinya lebih berkualitas untuk umi-umi yang lain dan untuk anak-anak kita. Sebab kalau umi-uminya berdaya, anak-anaknya berdaya, nah ini abi-abinya juga udah ikut bahagia gitu. Nah, umi sekalian, jadi sebenarnya Fahmi Umi ini awalnya cuman untuk Provinsi Sumatera Utara. Tapi 2021 awal, 2022 awal, kita berpikir ini dibawa ke tingkat nasional. Nah, waktu itu ketua umumnya Ibu Hajah Roro Sukmadiah. Ya, Roro Sukmadiah. 3 kali ya? 3 kali. Gak apa-apa, 3 kali. 300 ya. Jangan lewat 500, Pak Dudung. Lewat 500 Bapak nanggung soalnya. 3 kali.
Orang Aceh ada gitu, dipijak kakinya 1 kali gitu. 2 kali, 3 kali. Apa hitung-hitung kata orang Batak? Ya cuman hitung-hitung saja gitu. Pikirnya ngancam gitu. Jadi 2022 awal kita berpikir ini bawa ke tingkat nasional. Bikin muktamar di Medan, keputusannya aklamasi dibawa ke tingkat nasional. Nah begitu di tingkat nasional, ketua umum yang di Sumut hands up. Karena usiaku, mungkin aku nggak sanggup keliling Indonesia. Kita adakan rakernas di Jakarta untuk menunjuk PLT ketua umum. Karena kita walaupun baru, tapi sudah memberikan contoh taat pada ADART. Ketua umum hanya bisa dipilih dalam muktamar. Makanya rakernas hanya menunjuk PLT ketua umum. PLT ketua umumnya adalah Umi Hajah Maya Suhasni Siregar, anak kandung dari ketua umum sebelumnya. Karena kita keliling Indonesia ada beberapa kali, biayanya agak mahal karena kamarnya harus banyak. Jadi untuk menyederhanakan pembiayaan, supaya kalau keluar kota cuma 1 kamar saja, ada kesesuaian, mendapat persetujuan, kemudian tumbuh benih cinta. Akhirnya bukan cuma ngurusin umi-umi yang lain, saya jadikan juga Umi PLT Ketua Umum sebagai istri saya. Jadi umi sekalian, barokah Fahmi Umi yang saya dapat pertama adalah saya dapat istri PLT Ketua Umum Fahmi Umi. Jadi saya ucapkan selamat ya pada pengurus yang baru dilantik, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini sistem kita desentralisasi. Jadi pengurus pusat hanya melantik provinsi. Nanti baca ADART, udah dikirim ya ADART-nya? Nanti tolong di PDF-kan ke semua daerah. Biasanya pelantikan provinsi bersama dengan pengukuhan kabupaten kota. Arti pengukuhan itu KSP yang dilantik sudah bisa menyusun kepengurusan di kabupaten kotanya masing-masing yang lengkap dan menyusun KSB kecamatan di kabupaten kotanya. Jadi nanti pelantikan di kabupaten kota dirangkai dengan pengukuhan pengurusan kecamatan-kecamatan di kabupaten kota itu. Yang melantik siapa? Provinsi. Pusat boleh hadir sebagai undangan. Baru kemudian setelah dilantik, KSB kecamatan menyusun pengurus di kecamatan-kecamatan. Dilantik oleh kabupaten kota. Yang waktu itu juga sudah dikukuhkan KSB desa-desa. Itu sampai ke bawah, dan kita berharap kalau ini fungsionarisnya juga adalah pengurus-pengurus pengajian, dan itu sudah menjadi kekuatan yang besar. Kita bisa mencanangkan sesuatu yang baik dan menggolkan sebagai program kalau kekuatan kita sudah sebesar itu. Dan kajiannya tetap politik, hukum dan advokasi, pendidikan dan pelatihan, ekonomi, syariah dan UMKM, dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan. Saya mimpi pemilu 2029 ada calon DPR RI dari Fahmi Umi Jawa Barat. Ada calon DPRD Provinsi Fahmi Umi Jawa Barat. Ada calon DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Nanti siapa orangnya yang berhak memutuskan pengurus daerah itu masing-masing. Nanti calonnya kasih ke saya, dia mau ke partai mana, terserah. Dia mau ke partai mana, nanti saya mengendorse. Supaya yang dicalonkan Fahmi Umi itu jadi dan dilantik pada tahun 2029 yang akan datang. Kalau presiden yang lalu, Fahmi Umi rakernas juga. Dari Papua ngomong,
Kita sudah ada di 26 provinsi ya Bu. Ya Umi, Ibu lagi 4. Yang cemas Kanwil ini. Kalau 4 masih saya itu. Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi, semuanya memberikan pandangan umum aklamasi Fahmi Umi Indonesia mendukung Prabowo Subianto. Apa artinya? Karena kita ini mandiri, kata Ketua Umum tadi, tidak di bawah partai manapun, tidak di bawah kekuatan politik manapun. Jadi memutuskan sesuatu itu dengan musyawarah. Di tingkat nasional itu ada rapat kerja nasional, ada juga rapat pimpinan nasional. Jadi semuanya harus mengikuti mekanisme anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan terus terang kita ini sebenarnya revitalisasi. Karena kepengurusan sebelumnya itu sudah ada. Tapi karena mungkin tidak efektif, maka kita revitalisasi. Ya 10 Jawa ini ya belum ada, cuman di Jogja. Nah, ini nanti kita akan revitalisasi lagi, insya Allah di Agustus 2026 kita muktamar untuk mengukuhkan PLT sebagai Ketua Umum. Kenapa kok saya mohon masih dikukuhkan? Karena ini masih saya yang harus keliling seluruh Indonesia. Ketua Dewan Pembina ini kekuasaannya luar biasa dan sewenang-wenang. Untuk apa? Saya ingin mengawal Fahmi Umi ini jangan melenceng di bawah kekuatan ini, di bawah kekuatan. Saya ingin pada jalan yang benar. Makanya saya pegang dulu sampai ini betul-betul settle, saya baru hands up. Karena pengurus Fahmi Umi yang laki-laki itu namanya Raden Muhammad Syafi'i. Ya kan? Nah, kalau bupati mau ikut jadi pengurus Fahmi boleh, tapi dia pakai jilbab dulu. Kalau saya memang istimewa. Sebagai pendiri saya ingin mengawal ini. Jangan ditarik kanan, tarik kiri segala macam. Tapi kalau nanti sudah betul-betul firm dan latihan kepemimpinan beberapa kali, jelas arahnya, kita serahkan kepercayaan sepenuhnya kepada umi-umi sekalian. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan Fahmi Umi Provinsi Jawa Barat bisa menjadi role model untuk Fahmi Umi provinsi-provinsi yang lain. Di Banten mereka berkolaborasi dengan gubernur untuk kabupaten kota, dengan Kakan dan bupati wali kota, dan juga berkomunikasilah dengan anggota DPRD yang pro rakyat, supaya nanti kalau dia reses kita dilibatkan untuk menjadi timnya reses di dapilnya masing-masing. Tapi jangan asal yang bisa ngasih duit, yang kita yakin amanah, itu yang kita dukung. Karena ke depan kita akan terus bekerja sama dengan beliau. Demikian, umi sekalian, mudah-mudahan pelantikan hari ini menjadi langkah awal untuk kebangkitan Umi Muslimah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Amin. Fahmi Umi, Fahmi Umi, takbir, merdeka. Demikianlah ibu-ibu sekalian, biar 500 maksudnya. 2 juta dari TP. Hah? 2 juta dari TP untuk bayar